Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Pak Menteri. Kalau tadi sudah banyak yang disampaikan, saya yang pertama ingin fokus di BUMN pangan. Akhir-akhir ini, ya, di pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kita lihat betapa besarnya proyek-proyek pemerintah berkaitan dengan pengadaan benih maupun bibit yang melibatkan BUMN pangan. Dalam hal ini tentunya PT Pertani dan Sangyang Seri. Saya sebenarnya merindukan PT Pertani dan Sangyang Seri ini bisa seperti zaman era tahun 80-an, 90-an, ya, yang benar-benar mereka ini bisa menjadi sandaran bagi petani. Karena pada saat itu tidak banyak yang namanya produsen benih. Yang ada pada tahun-tahun itu ya BUMN, PT Pertani dan Sangyang Seri. Akan tetapi dalam perjalanannya ternyata tiba-tiba ada semacam berita yang sangat mengejutkan ketika begitu banyaknya proyek yang ditangani oleh PT Pertani dan yang Sangyang Seri justru berakibat fatal. Kedua perusahaan ini mengalami kerugian besar dan akhirnya harus digabungkan, ya. Ini bagi saya ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Pak Menteri, saya melihat kegagalan ini tidak lepas dari trust para petani kita. Di mana petani kita itu yang dibutuhkan itu bukan benih yang sekedar dikasih, tetapi benih yang berkualitas, bibit yang berkualitas, yang mempunyai daya tumbuh yang bagus, yang mempunyai keragaman yang bagus. Bukan benih yang sumbernya saja tidak jelas. Maka saya melihat ini saya bilang bukan perusahaannya yang salah. Yang salah adalah manusia-manusianya yang ada di situ. Mereka tidak mempunyai komitmen untuk membawa petani ini lebih sejahtera, untuk membawa petani ini bisa menghasilkan produksi yang tinggi, yang ujungnya adalah kita bisa bersuasembada pangan. Maka ketika Pak Menteri ini hanya sekedar digabungkan saja, di merger saja, saya kira ini tidak menyelesaikan masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu dengan program pengadaan benih ratusan ribu ton, saya ingin bertanya dari mana arealnya dengan bisa mengadakan benih ratusan ribu ton. Benih itu ada tahapannya. Sumber benihnya harus jelas, arealnya harus jelas. Ketika itu tidak terpenuhi dan asal comot dari petani, asal mengambil benih atau mengambil padi dari petani yang panen, itu bukan atau bisa dikatakan bukan benih. Karena benih harus jelas sumbernya, harus jelas lahannya, dan itu pun harus harus didaftarkan di BPSB. Kalau tidak bisa, Pak. Bahkan bukan hanya benih padi, jagung. Akhir-akhir ini banyak sekali yang namanya proyek pemberian benih gratis kepada petani, benih jagung. Pak Menteri, kalau yang namanya benih hibrida tidak bisa ditanam kedua kalinya, pasti ngedrop untuk hasil produksinya. Kecuali kalau benih itu jagungnya adalah
jagung yang lokal, yang beberapa jenis atau varietas yang dihasilkan oleh para breeder kita yang bukan benih hibrida tapi benih komposit. Ini masih bisa. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya kaget ketika pengadaan benih ribuan ton, ternyata jagung yang diambil adalah jagung yang bukan dari sumber yang jelas, yang mengakibatkan berbagai masalah hampir di seluruh Indonesia. Semua bermasalah karena jagungnya tidak bisa tumbuh, kalau toh tumbuh tidak bisa berbuah sempurna. Maka ketika ini hanya sekedar merger, saya kira tidak menyelesaikan masalah, tetapi untuk bisa mengatasi tuntutan, bisa menangani, bisa menjalankan tuntutan ke depan yang jauh lebih besar, manusia-manusianya yang harus diganti atau mungkin dilakukan restrukturisasi yang lebih bagus lagi. Mereka yang benar-benar memahami. Jangan kemudian petani kita sudah dikasih benih, tetapi disuruh nanam, tanamannya tidak berhasil. Kapan kita akan menjadi negara yang bersuasembada pangan? Hanya mimpi, kemudian kedelai, Pak Menteri. Kita hari ini hanya mengandalkan kedelai impor. Karena apa? Di benak pemerintah hanya impor, dan impor itu sebagai penyelesaian masalah. Tidak bisa melihat bagaimana memanfaatkan, membuat petani kita berdaya. Tidak ada, Pak Menteri. Inilah tugas BUMN pangan yang harus bisa menyelesaikan ini. Bukan sekedar omon-omon katanya Pak Prabowo, tetapi yang diperlukan adalah kerja nyata dan kemauan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terutama kita bicara kesejahteraan petani. Itu yang pertama, maka saya minta ada action dari Kementerian BUMN untuk membenahi ini semuanya. Yang kedua, Pak Menteri, berkaitan dengan